bersaksi waktu hari Senin kan, bangun pagi tuh saya tuh tes gula darah 65. Terus pala puyeng. Terus ibadah siang tuh pengen nggak mau ikut, tapi saya paksain diri saya untuk ikut ibadah tuh. Terus saya minta Bu Deborah Renda untuk doain telinga. Juga sakit telinga. Saya bilang, Bu Deborah Renda, doain saya telinga kiri saya tuh sakit tuh, kayaknya infeksi. Terus didoain. Malamnya saya tidur, saya masih minta Tuhan sembuhkan lebih sempurna. Besok paginya serasa tuh sembuh, udah sembuh tuh, sembuh, nggak sakit lagi. Kemarin sampai sini sakit tuh, sampai bawah juga sakit tuh. Terus udah sembuh, saya tuh waktu bangun pagi tuh seluruh badan saya tuh udah sehat. Waktu ibadah siang hari Senin tuh kayaknya tuh mau tidur, nggak bergairah, tapi saya paksain diri saya mau cari Tuhan. Terus saya paksain, didoain Bu Deborah Lenda, sampai tidur, besok paginya semangat banget. Terus saya masuk menara jaga jam 11 ya, sampai jam 3-an tuh. Kita sama-sama memuji Tuhan tuh, ada api Roh Kudus di menara doa jaga tuh. Terus Tuhan kasih firman Tuhan di Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan yang kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup ya, untuk selama-lamanya. Kita waktu itu buat jemaat menara doa segala bangsa, saat ini kita tuh dikenyangkan dengan api Roh Kudus Tuhan, oleh firman Tuhan. Terus kita nyembah lagi, Tuhan kasih Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh untuk mendekat diam di perantaramu. Kiranya kami menjadi kenyang dan dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Tuhan, waktu itu saya berdoa untuk menara doa segala bangsa, biar kami semua mendapat api Roh Kudus, kami dikenyangkan oleh lawatan Roh Kudus. Tuhan kasih firman ini tuh buat kita semua. Kita semua, baik Bu Popi, Bu Laula, banyak, mungkin ada 10 orang tuh terbakar oleh api Roh Kudus tuh. Mari teman-teman, sahabat-sahabat terkasih Tuhan, Tuhan tuh ada di menara doa segala bangsa. Kaki Dian Tuhan ada di menara doa segala bangsa. Di menara doa segala bangsa tuh ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebangkitan roh kita yang merasa tidak berdaya, tidak bergairah. Mari kita masuk menara jaga, memuji-muji Tuhan. Saat kita memuji-muji Tuhan, Tuhan disenangkan. Saat Tuhan disenangkan, apapun yang kita minta, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan udah menyediakan buat kita. Tuhan bilang, aku menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh matamu, tidak didengar oleh telingamu, bahkan tidak timbul dalam hatimu. Aku menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi aku. Tanda kasih kita kepada Tuhan ialah kita memuji, menyembah Dia, melayani Dia. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan, karena waktu Tuhan sudah sangat singkat sekali. Terima kasih menara doa segala bangsa. Terima kasih Pak Hebron, terima kasih teman-teman yang membangkitkan saya. Saya bersaksi ya, sejak saya ikut menara doa segala bangsa di bulan Mei, akhir Mei saya ikut tuh. 1 bulan saya masih kayaknya nggak tertarik gitu, tapi lama-lama saya ketarik. Sampai saat ini ya, saya ngaku sendiri, pertumbuhan rohani saya sangat pesat. Saya nggak pernah ngalami kayak gini. Sejak saya bertobat 2000 tahun yang lalu ya, sampai saya pandemi tahun 2000,
Saya bertobat kan tahun 1900 itu 1920 ya. Sampai pas pandemi pertumbuhan rohani saya turun naik. Tapi sejak saya ikut menara doa segala bangsa, pertumbuhan rohani saya tuh naik terus, nggak pernah turun. Saya merasa turun, ada tuh yang membangkitkan saya seperti Bu Laura, Bu Popi, Bu Stevi Ayanka, yang lain-lainnya. Ayo maju, ciri dia, ayo maju, bangkit, bangkit, bangkit gitu. Jadi kita terbakar kalau di gereja kita tuh bertemu seminggu sekali, nggak ada yang membangkitkan kita, nggak ada yang memberi kita semangat, nggak ada yang melangkul kita. Tapi di menara doa segala bangsa, saya merasa menara doa segala bangsa adalah rumahku. Sehari kalau kita tidak buka Zoom menara doa segala bangsa, kayaknya saya nggak kehilangan sesuatu dalam diri saya tuh. Saya bisa ikut menara jagat sampai 2-3 kali. Karena waktu saya ikut menara jagat, Tuhan bilang pada saya, kamu berdoa cari aku sehari 5 kali. Lalu saya bilang, Tuhan mana bisa, saya kan mau kerja, mau masak, mau ini ngurusin rumah, mana bisa 5 kali, sehari 5 kali. Terus saya tanya Tuhan boleh nggak kalau saya ikut Zoom, tapi saya kerja. Tapi kalau itu saatnya doa, saya benar-benar fokus kepada Engkau. Tuhan nggak jawab iya atau enggak, tapi Tuhan diam. Itu tandanya Tuhan bilang boleh. Mari teman-teman, ibu-ibu, kita masuk menara jaga. Jangan bilang saya nggak ada waktu. Tapi Tuhan tahu hati kita. Kita masuk menara jaga tuh ada hadirat Tuhan. Di menara doa segala bangsa tuh benar-benar ada hadirat Tuhan. Saat kita memuji, menyembah Dia, kita bisa mendengar suaranya. Kita dikasih firman, kita dikuatkan. Ada pesan-pesan buat gereja menara doa segala bangsa. Ada pesan buat teman-teman. Ada pesan buat gembala-gembala kita. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan, karena waktu Tuhan sangat-sangat singkat lagi. Terima kasih menara doa segala bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Hebron yang selalu membangkitkan kita, yang selalu berdoa untuk kita. Terima kasih semuanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Bapak Ibu, sebenarnya saya mikirnya mau bersaksi soal ini lagi, soal anak, tapi seperti mestinya Tuhan selalu berkata bahwa hal yang kecil, hal yang besar, kalau kita menyaksikan akan kemurahan Tuhan, Tuhan senang begitu. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya minta doa kepada Pak Hebron ya tentang anak saya, khususnya mantu saya. Nah, jadi awalnya kan dia kerja di rumah sakit daerah, gitu, di rumah sakit daerah, dan pekerjaannya di ruang operasi. Lalu seorang nurse, gitu. Tapi satu kali dia bilang, Mah, dari rumah tempat tinggal itu ya Pak Ben udah pergi lihat juga di daerahnya, itu emang agak jauh, bahkan itu kan lewat kayak lewat hutan, perkampungannya lewat itu jarak-jarak jauh begitu. Nah, lalu saya waktu dengar itu, saya padahal dia kan baru PNS juga baru 2019 ya. Sebenarnya kan nggak bisa mau inilah saya mau bersaksi di sini untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, apalagi kita ya sebagai ibu-ibu yang menjadi pendoa, ya kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kalau kita dipanggil, dipilih Tuhan menjadi pendoa, ya kita boleh dikasih hati Tuhan untuk berdoa. Ya, saya percaya loh, doa kita selain kita memberkati orang, pasti deh yang terutama dan yang pertama kita dulu yang diberkati. Ya kan, coba kita lihat pipa ya atau paralon, airnya harus ke depan misalnya, tapi dia melewati pipa itu. Nah, berarti kita dulunya yang diberkati, baru juga pasti doa-doa kita. Nah,
Saya mensaksikan saudara, waktu itu saya bilang, oh oke, dia telepon, Mas, saya mau minta pindah, ini bla bla. Oke, saya telepon Pak Hebron, Pak, tolong bantu doa. Anak saya sama juga saudara keluarga ya, Pak Ben juga saya curhat, aduh iya ini anak kesian kerja agak jauh begitu. Lalu saya minta doa dan didoain. Benar saudara, nggak lama kemudian anak saya saudara bikin semacam permohonan begitu, langsung pindah saudara. Jadi dia di rumah sakit daerah pindah ke rumah sakit umum di pusat gitu di kotanya gitu saudara. Lalu mereka pindah dan luar biasa ya kuasa doa itu. Akhirnya anak kami pindah dari rumah cuman pakai motor 10 sampai 15 menit itu udah sampai di rumah sakit gitu. Yang saya mau saksikan saudara waktu saya mau bersaksi begini bahwa pentingnya ya, pertama-tama kita harus tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Sebenarnya kita ada hak istimewa. Ya kita diprioritaskan sebenarnya oleh Tuhan waktu kita selalu seperti Ibu Lydia tadi kita selalu duduk di kaki Tuhan. Ya ada hak-hak istimewa yang perlu kita klaim dan pasti itu kita dapat. Lalu saudara anak kami sudah juga ya 2 tahun juga dia belum belum punya momongan. Saya juga telepon ke bapak gitu pas mereka ada, saya bilang Pak tolong Pak doain ini anak-anak udah mau hampir 2 tahun mereka menikah belum punya momongan. Dan saya ambil momen itu karena anak saya kan mereka dua PNS nggak bisa selalu datang ke rumah gitu. Cuman kalau ada libur tanggal merah atau gimana. Pas mereka ada di rumah saya langsung ambil momen ini. Pak tolong Pak doain. Langsung didoain saudara. Dan benar saudara kemudian bulan depan kemudian dia kirim hasil tes bahwa dia sudah hamil. Dan saudara puji Tuhan saya terus berdoa. Kemudian baru-baru ini ya seperti Bapak Ibu sudah tahu anak saya sudah melahirkan Haleluya. Laki-laki dan kemudian mereka datang jadi dia bilang Mas saya dapat cuti 3 bulan jadi saya mungkin sama-sama dengan Mama 1 bulan aja begitu saudara agak memang ya aduh senang sekali gitu yang mau ada di ya saudara ternyata papanya kan pulang karena dinas begitu nggak boleh lama jadi pulang papanya lebih dulu pulang baru 1 minggu datang lagi papanya aduh Mang kayaknya nggak bisa saya nggak bisa jauh-jauh gitu sama baby sama jadi diambil lagi dibawa pulang lagi ke rumah ke rumah mereka jadi naik kapal semalam gitu. Kemudian saudara satu hal yang saya mau saksikan kepada Bapak Ibu waktu di kamar anak saya kan perempuan dia lagi tukar-tukar popok begitu sama bayi yang ngomong begini saya puji Tuhan ya Mam Tuhan Yesus itu baik sekali Mam. Kenapa saya bilang kakak suaminya sudah pindah katanya kemudian waktu dia pindah di rumah sakit umum di kota itu di pusat kota operasinya mau bicara saudara kegiatan operasinya banyak begitu daripada rumah sakit yang ada di pertama dan saudara dia ngomong malah Mama gajinya sebagai PNS tambah nurse masih lebih tinggi Mama masih lebih banyak dari yang dia dapat dari dia bersama-sama dokter di ruang operasi biasa di rumah sakit itu ada gaji juga hasil dari operasi begitu jadi kalau banyak ya pasti banyak begitu semacam begitu. Nah saudara saya bersyukur kenapa saudara dan yang saya banggakan anak mantu saya kan saya masih ada anak sudah mau semester akhir ya dia kuliah anak mantu saya ngomong ke istrinya pokoknya apapun yang kebutuhan adik Christian semua mau sepatu mau semua keuangan semua bahkan uang kuliah dia bayar semua saudara ya walaupun anak mantu tapi saya percaya saudara ya itu kalau kita sebagai orang tua selalu berdoa untuk anak-anak kita supaya mereka diberi jodoh yang terbaik yang benar-benar dari Tuhan karena anak mantu saya juga seorang worship leader ya guru sekolah minggu ya pelayanan juga begitu jadi luar biasa saudara bahwa Tuhan Yesus itu baik memberikan yang terbaik pasti kita akan diberikan anak-anak mantu yang terbaik yang mengasihi kita mengasihi keluarga dan mengasihi Tuhan
Karena apa? Karena kita selalu berdoa. Ya Tuhan dengan kasih karunia-Nya selalu berjanji memberi yang terbaik bagi kita. Dan sebabnya saudara, saya bersaksi begini walaupun anak saya, tapi saya sangat rindu membagikan kepada Bapak Ibu. Tetap kita berdoa. Kita pasti anak-anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu saja. Amin. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Ya Aba, ya Bapa yang kami tinggikan, kami sembah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang terbesar di pagi hari ini, di mana perkenanan hidup yang Kau percayakan sampai detik ini dalam hidup kami. Sebab itu kami bangga punya Bapa seperti Engkau Yesus. Kami kagum atas segala karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terlebih di waktu-waktu ini, di masa-masa sukar ini, di masa-masa yang penuh dengan sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami lalui. Tapi bersama-Mu tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Terlebih kami merasakan kesaksian demi kesaksian yang menguatkan setiap iman kami di waktu-waktu ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya hadirat-Mu terus ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Sebab itu lewat hadirat-Mu kami rindu Engkau berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu ini Bapa. Layakkan, perkenankan hamba-Mu untuk boleh menjadi penyambung lidah-Mu. Dan kami percaya Bapa, setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, itu boleh menjadi penerobos iman di dalam hidup kami. Karena kami percaya di dalam firman-Mu ada kemenangan. Di dalam firman-Mu ada kekuatan. Di dalam firman-Mu ada keselamatan. Sebab itu nyatakan pagi hari ini bagi setiap kami. Kami percaya inilah waktu-Mu untuk berbicara bagi setiap. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Dengan segala ucapan syukur dan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Pagi Shalom, Pastor. Selamat pagi. Shalom Sukses Pastor, luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Terus berapi-api dalam Tuhan ya. Semangat. Amin. 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 Salam sehat buat kita semua ya. Pertama-tama saya bersyukur pada Bapak Surgawi kalau pagi hari ini anugerah Tuhan boleh dinyatakan bagi kita semua terlebih dalam hidup saya. Kalau di pagi hari ini saya masih diperkenan Tuhan boleh menjadi hambanya, dipercayakan semua ini bukan karena kuat gagah saya tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Amen. Dan terlebih itu saya tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Menara Doa Segala Bangsa yang sudah mempercayakan pagi hari ini untuk saya boleh menjadi bagian daripada keluarga Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Bapak Pastor Herbron yang sudah mempercayakan pada pagi hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang penuh kemenangan bagi setiap kita. Ya, saya percaya saat ini pribadi lepas pribadi yang tergabung dalam Zoom Menara Doa Segala Bangsa ini, kita sudah ada apinya Tuhan. Sebab itu kita jangan padamkan, tapi kita lebih menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya percaya di waktu-waktu ini bukan masa yang mudah untuk kita lalui, masa yang gampang untuk kita lewati. Saya percaya banyak sesuatu hal di dalam hidup kita hari-hari ini, selain kita berperang di dalam kuasa doa, kita diperhadapkan satu keadaan yang real, nyata, yaitu sebuah kehidupan yang kita jalani hari demi hari, detik demi detik, waktu demi waktu. Ada begitu banyak hal yang iblis di sana bekerja untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita menjadi orang yang sepertinya berjalan dengan sesuatu hal yang kita nggak tahu kemana. Tapi kita percaya kita sebagai laskar Kristus, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatunya indah pada waktunya.
Sebab itu kita jangan lengah, kita jangan mau dibutakan dengan segala apa yang kita hari ini diperhadapkan. Sebuah pergumulan proses hidup, saya percaya itu adalah sebuah berkat bahwa kita sedang dinaikkan Tuhan next level dalam hidup kita. Ya, mari kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita ambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-17, di ayatnya yang ke-11 sampai 19. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang sudah mendapatkan ayat tersebut, sama-sama bisa katakan amin. Bagi yang belum mendapatkan, dengan sabar cari di perjanjian lama, pasti besok pagi dapat boleh kembali. Haleluya. Ya. Dalam kitab Lukas pasalnya ke-17 ayatnya ke-11 sampai ke-19. Perikopnya adalah ke-10 orang kusta. Mari kita boleh membaca ayat demi ayat. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihani kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah setiap orang yang pagi hari ini yang membaca, merenungkan, dan juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang kita sudah baca dari kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini mengenai kisah ke-10 orang kusta ini. Mungkin firman Tuhan ini sudah tidak asing bagi pendengaran telinga kita. Tapi ayat tersebut, kisah tersebut, ini menggambarkan satu iman, menggambarkan sebuah keadaan yang tidak mudah untuk dilalui. Nah, saya percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang tidak mudah untuk kita lalui. Ya, kita boleh melihat. Saya coba menggambarkan dari sebuah kisah yang diambil dari 10 orang kusta ini. Di zaman dulu, saudara, ketika orang mengalami satu penyakit namanya penyakit kusta ini, hidup mereka dikucilkan, diasingkan, disingkirkan. Ya, dalam kondisi seperti itu, saudara, bagaimana mereka bisa hidup? Mereka dikucilkan, diasingkan. Bagaimana mereka bisa beradaptasi, bersosialis dengan lingkungan apa? Mereka diabaikan, disingkirkan. Dari situ kita boleh melihat begitu menyedihkan kehidupan ke-10 orang kusta ini. Mereka tidak layak. Ya, maaf kata, mereka hanya butuh bantu uluran tangan orang lain. Maaf kata juga, orang lain memberikan uluran tangan seperti melemparkan sesuatu kepada binatang. Karena penyakit ini bisa dikatakan penyakit yang sangat menular dan penyakit yang sangat najis. Dan di zaman itu penyakit ini dikatakan penyakit kutukan dari Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang mau berdekatan dengan orang yang mengalami penyakit seperti ini. Nah, intinya kehidupan orang yang seperti ini sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada artinya lagi, saudara. Nah, mungkinkah hari-hari ini dalam hidup kita yang seperti yang saya dengar, berapa waktu ini ada begitu banyak orang mengalami keputusasaan, merasa hidupnya sudah tidak berarti, hidupnya sudah tidak berharga, hidupnya sudah di ujung tanduk, sepertinya tidak ada sebuah harapan dari sebuah kehidupan. Kita mau melihat bagaimana ke-10 orang kusta ini boleh memiliki satu pengharapan hidup dan boleh mengalami satu pemulihan dan boleh mengalami hidup di dalam rancangan Tuhan. Saya percaya kita rindu hari-hari ini untuk boleh mengalami rancangan Tuhan. Imani di tahun ini
bahwa tahun pemulihan, tahun kemenangan, tahun berlipat kali gandaan, tahun yang the best in the best, saya katakan bahwa Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang luar biasa di tahun ini, saudara. Nah, sebab itu kita mau melihat bagaimana langkah ke-10 orang kusta ini sehingga mereka boleh mengalami hidup yang penuh dengan hal yang luar biasa. Nah, yang pertama, saudara, kita boleh melihat, kita kembali merenungkan di ayat 11 sampai ke 12. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui siapa, saudara? Menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, saudara, langkah yang pertama yang diambil ke-10 orang kusta ini, yang hidup yang sudah tidak ada harapan, hidup yang sudah tidak ada artinya, ya ini mereka datang menemui Yesus. Saya percaya pagi hari ini, bagi kita semua, kita ada di dalam menara doa segala bangsa ini karena kita rindu datang kepada Yesus. Nah, begitu juga ke-10 orang kusta ini datang kepada Yesus. Ini yang membuat satu pengharapan hidup ada di dalam setiap orang yang berharap kepada Yesus. Nah, 10 orang kusta ini datang menemui Yesus. Nah, tapi kan ada satu perkataan dikatakan mereka tinggal berdiri, dan mereka berdiri tinggal agak jauh. Why? Kenapa, saudara? Di sini saya coba merenungkan artinya, saudara. Ketika kita datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, itu harus ada sebuah etika kebenaran di dalam hidup kita. Kadang kita mengabaikan sesuatu etika kebenaran. Kita ada begitu banyak orang datang kepada Yesus hanya mengintervensi Yesus. Memaksa sesuatu kehendak kita untuk memohon, meminta apa yang kita inginkan. Memang, saudara, apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan, datanglah, mintalah, ketuklah, carilah. Tapi kita mau melihat, belajar dari 10 orang kusta ini. Mereka datang menemui Yesus, tapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Artinya di sini, saudara, mereka tinggal berdiri agak jauh, artinya mereka menyadari siapakah diri mereka. Kesadaran inilah, saudara. Kita datang pada Yesus harus dengan sebuah kesadaran. Sadar diri. Orang yang menyadari dirinya siapa. Sebab itu, saudara, kalau ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan mengintervensi Tuhan. Kita bukan memaksa kehendak kita di hadapan Tuhan apa yang kita inginkan. Tapi kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita. Kita belajar untuk penyerahan diri hidup kita. Sebab ini ke-10 orang kusta ini tahu siapakah diri mereka. Sebab itu mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudara, kesadaran diri. Ya, kita serahkan semua kelemahan kita. Kita serahkan segala kesalahan kita. Kita serahkan segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan ketika kita datang pada Tuhan. Bukan mengintervensi, bukan memaksakan sebuah kehendak. Dan lebih daripada itu, ketika kita datang pada Yesus, selain kesadaran diri, yang kedua berbicara, saudara. Di ayat 13 dikatakan bagian A dikatakan dan berteriak. Nah, ini juga aneh, saudara. Datang pada Yesus berdiri berdiri agak jauh dan berteriak. Nah, mungkin kita katakan, loh Pak, itu kan kurang ajar. Nah, saudara, mereka agak jauh, ya kurang ajar. Nah, karena posisi mereka agak jauh, sebab itu mereka berteriak. Yang saya mau kita renungkan sama-sama.
Seperti saya gambarkan ke 10 orang kusta di zaman itu, orang yang diasingkan, dikucilkan. Nah, sementara ketika Yesus datang, itu pasti banyak orang yang mengkerumuni Yesus. Nah, kalau sampai ke 10 orang kusta ini berteriak, itu akan memancing orang di sekitarnya untuk memandang ke 10 orang kusta ini. Apa kata orang-orang itu? Kenapa kamu berteriak? Pasti ada kata-kata seperti itu. Bisa-bisa orang kusta ini dirajam, dilempar batu. Ya. Tapi kita mau melihat. Orang datang pada Yesus harus berani menghadapi masalah. Ke-10 orang kusta ini berani berteriak. Artinya dia tahu konsekuensi apa yang dia hadapi. Sebab itu saudara. Ke-10 orang kusta ini berani berteriak, artinya berani menghadapi masalah. Banyak orang datang pada Yesus takut masalah. Bakal saya pernah menjumpai seseorang yang dia berkata, Pak, kalau sama Tuhan jangan dekat-dekat, Pak. Makin dekat makin banyak masalah. Kurang ajar orang seperti ini. Sepertinya Yesus itu biangnya masalah. Haleluya. Ya, banyak orang berpikir, oh kalau dekat sama Tuhan itu makin banyak masalah. No, makin banyak berkat. Bagi saya setiap proses masalah. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bukan berarti kita ketika datang pada Tuhan semuanya akan fine. Semuanya akan oke. No. Tapi semakin kita tahu ada oknum yang tidak suka memakai sebuah masalah untuk mengintimidasi hidup kita, untuk kita menjauh daripada Tuhan. Tapi kita orang yang peka, kita mengerti. No, masalah tidak bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin kita dekat pada Yesus. Amin. 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 Disinilah orang yang datang pada Yesus harus berani menghadapi masalah. Seperti orang kusta ini, berani berteriak artinya berani menghadapi masalah. Nah, yang ketiga, saudara, orang datang pada Yesus. Ya, selain kesadaran diri, berani menghadapi masalah, di ayat selanjutnya, ayat 13 dikatakan, Yesus Guru kasihani kami. Saudara, harusnya ke-10 orang kusta ini apa yang menjadi problem mereka? Apa yang menjadi masalah mereka? Sakit penyakit mereka kan? Kalau sampai mereka menyebut Yesus Guru, artinya mereka mengenal siapa Yesus itu. Ya, mengetahui siapa Yesus itu. Harusnya bukan mereka katakan Yesus Guru kasihani kami. No. Harusnya mereka berkata Yesus Guru sembuhkan kami. Dalam arti ini saya merenungkan ketika orang datang pada Tuhan, orang datang pada Yesus, ya, bukan hanya berharap apa yang terjadi dalam hidupnya, masalahnya dipulihkan Tuhan, hidupnya mengalami kebebasan dari sebuah masalah. No. Saudara mungkin sebagian saudara yang dikasihi Tuhan sudah mengenal sedikit pribadi saya. Saya orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Ya, saya seorang hamba Tuhan yang sebelitas. Jadi saya cacat kaki sejak lahir, jadi saya jalan menggunakan kedua lutut saya untuk berjalan. Nah, dulu namanya ikut KKR kesembuhan, itu sudah tidak terhitung jumlahnya, saudara. Ya, dari saya dari hamba-hamba Tuhan yang dahsyat-dahsyat, ya di zaman saya masih kecil, saya banyak mengikuti KKR kesembuhan. Nah, apa saya nggak melihat mujizat-mujizat yang terjadi pada saat KKR kesembuhan itu? Saya melihat, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Terus dalam kondisi saya kok tetap seperti ini. Bakal yang menyakitkan lagi, orang yang mendampingi saya, mengajak saya ke KKR tersebut, saya dikatakan seperti ini. Lihat matamu. Orang itu sembuh. Orang itu mengalami mujizat. Kamu kok nggak mengalami mujizat? Di mana iman kamu? Saya sedih, saudara. Dalam hati saya juga ingin mengalami mujizat. Tapi
Saya nggak tahu kenapa saya bisa seperti ini. Ketika saya hidup di dalam Tuhan dan saya mengerti rancangan Tuhan. Saudara, orang datang pada Tuhan. Bukan hanya berharap masalahnya dipulihkan. Bukan hanya mengharapkan mujizat terjadi. Bukan mengharapkan berkat itu terjadi dalam hidupnya. Tapi orang yang datang pada Yesus berharap melihat hal-hal yang ajaib di luar apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau Tuhan mau kasih saya sepasang kaki itu hanya hal yang mudah. Seperti membalikan tangan. Amin. Tapi apa yang ada di dalam kondisi saya melihat hal-hal yang ajaib yang Yesus kerjakan dalam hidup saya. Itu jauh Amin. Amin. pada hanya sebuah mujizat yang untuk mengalami pemulihan di dalam diri saya. Tapi saya lebih melihat di balik keterbatasan, di balik segala kelemahan saya, ada kuasa Yesus yang sempurna terjadi dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita kalau datang pada Yesus jangan berharap hanya masalahnya dipulihkan, penyakitnya disembuhkan. Tapi di balik apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau berharap engkau melihat hal-hal yang ajaib. Amin. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Nah, sebab itu makanya semua orang kusta ini berkata, Yesus Guru kasihani kami. Artinya kata kasihan, di balik belas kasihan Tuhan akan melihatkan hal-hal yang luar biasa. Saudara. Nah, yang kedua, saudara, selain datang pada Yesus, kita lanjut ayat 14. Ya, lalu memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saudara, ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Yang kedua, saudara, ke-10 orang kusta ini apakah ketika mereka pergi mereka sudah sembuh? Enggak, saudara. Mereka belum mengalami pemulihan. Tapi mereka ketika Yesus suruh pergi, mereka pergi. Artinya di sini mereka melangkah dengan iman. Nah, saudara, banyak orang hari-hari ini melangkah dengan iman. Tapi maaf ya, karena saya dari Surabaya, bahasa saya, orang melangkah dengan iman, tapi mulutnya banyak protes, saudara. Kalau orang Surabaya bilang banyak bacot, banyak apa ya, banyak cincong, ya. Orang kalau melangkah dengan iman, ya taat saja. Amin. Amin. Ya, kalau mau melangkah dengan iman, gak usah banyak tanya. Ke-10 orang kusta ini gak bertanya, Tuhan, ya melangkah sih melangkah Tuhan. Aku bisa pergi memperlihatkan diriku pada imam-imam Tuhan. Tapi kapan aku disembuhkan? Kapan? Gampang Tuhan kalau untuk memperlihatkan ke imam-imam. Dan kalau aku belum sembuh, aku perlihatkan ke imam-imam apa yang dikatakan imam-imam. Bisa-bisa aku dilempar batu. Tapi ke-10 orang kusta ini, mereka punya ketaatan. Mereka tidak protes. Orang yang melangkah dengan iman, itu harus memiliki ketaatan. Amin, saudara. Dan yang kedua, orang yang melangkah dengan iman. Kenapa ke-10 orang kusta ini tidak protes? Karena mereka mengerti kehendak Tuhan. Jangan bertanya kapan Tuhan pemulihan terjadi. Kapan Tuhan ini berakhir. Saudara, kita harus mengerti segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Karena Tuhan punya kehendak di dalam hidup kita. Amin. Punya kehendak di dalam Tuhan. Saudara, dikira Tuhan itu nggak mau kita itu sembuh. Di mana kita berpikir Tuhan nggak mau kita lepas dari masalah. Tuhan juga pingin kita bisa melewati masalah. Tuhan juga pingin kita itu mengalami kesembuhan. Tapi dia punya kehendak yang lebih indah. Yang dia rancangkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, orang yang melangkah dengan iman selain mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengerti waktu Tuhan. Waktu kita bukan waktunya Tuhan.
Waktu Tuhan indah pada waktunya. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara. Kita kembali ke ayat 15. Kita boleh melihat. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sampai memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 15-16, saudara. Nah, 10 orang itu dipulihkan, saudara. Tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Inilah penyakit manusia akhir zaman. Ini juga sudah terjadi di zaman abad-abadnya ke-10 orang kusta ini. Ya, banyak orang kalau udah dipulihkan Tuhan, ditolong Tuhan, udah kayak iklan bablas anginnya. Udah lupa sama apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Haleluya. Tapi kita boleh melihat, saudara, 1 orang Samaria ini, dia adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Nah, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama harus kita mengerti. Orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan adalah orang yang punya prinsip dalam kebenaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Saudara, 10 dipulihkan. 1 orang yang mengingat kebaikan Tuhan, yang kembali kepada Yesus. 9 lawan 1. Saudara, bisa aja yang 9 orang ini bilang, ngapain lu kembali pada Yesus? Yesus kan suruh kita pergi perlihatkan ke imam-imam. Kita ini kan bertahun-tahun menderita dengan penyakit kita. Kita sekarang mengalami pemulihan. Yuk kita happy-happy, yuk kita merayakan kesembuhan kita. Tapi 1 orang Samaria ini, dia tahu penyembuhnya siapa. Dia tahu siapa yang memulihkan hidupnya. Sebab itu dia kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Yesus. Hari-hari ini, saudara, apapun masalahmu dalam hidupmu, jangan tinggalkan Tuhan. Kembalilah kepada Yesus. Seberat apapun masalahmu, engkau ingat Tuhan pernah memulihkan hidupmu. Tuhan pernah memberikan mukjizat dalam hidupmu. Tuhan pernah menyelamatkan engkau. Tuhan pernah mengambil engkau dari sesuatu yang gelap menuju terang. Kembali. Hari ini yang ikut dalam menara doa. Kalau kau sudah menjauh daripada Tuhan, kembali pada Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kalau kemarin engkau boleh mengalami pertolongan Tuhan, saya percaya lebih-lebih hari ini. Pertolongan Tuhan pasti iya dan amin dalam hidupmu. Sebab itu kita harus punya prinsip dalam kebenaran. Ya. Apapun dunia ini sedang menawarkan segala sesuatu mungkin solusi untuk lepas dari keadaan masalahmu. Tapi berprinsiplah dalam kebenaran. Bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidupmu. Engkau lebih memilih kembali kepada Yesus. Dan yang kedua, saudara, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan, hidupnya adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Harus bisa bersyukur. Amin. Saudara, bersyukur itu bukan dalam arti kata ketika kita mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mengalami berkat, hadiah, rezeki, ya, kesembuhan, mukjizat, engkau mengucap syukur. No. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa mengucapkan hal yang sama. Bersyukur dalam arti kata. Sampai hari ini, kalau Tuhan masih mempercayakan hidupmu, engkau bersyukur. Dan kalau Tuhan masih mempercayakan masalah dalam hidupmu, berarti Tuhan itu memilihmu. Tuhan percaya engkau sanggup. Tuhan percaya engkau pasti bisa. Sebab itu engkau bersyukur. Sekali lagi, masalah itu berkat. Bukan masalah itu sesuatu malapetaka. No. Masalah itu berkat. Masalah itu membuat kita next level, saudara. Ya, sebab itu kita harus belajar mengucap syukur, saudara. Jangan melihat kenapa orang yang hidupnya tidak beragama, orang tidak mengenal Tuhan, orang yang hidup yang asal-asalan tapi bisa hidup yang enak. Saudara, hidup itu bukan sekarang yang kita lihat.
Tapi sana, waktu nanti engkau akan lihat hidupmu seperti apa yang Tuhan janjikan. Bahwa engkau akan dibawa Tuhan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Itu Amin. yang Tuhan mau, bukan sekarang ini. Maka kalau kita, maaf kata saudara, sekalipun kita di dunia ini mungkin mengalami banyak penderitaan, tapi ketika Tuhan bawa kita ke sana, sore-sore kemenangan yang kita alami. Ya, hidup itu bukan sekarang, tapi nanti. Ya, ada peribahasa bilang bersusah-susah dahulu, tapi nantinya kita mengalami kesenangan pada nanti. Itulah. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara, ya, orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan artinya mau punya masalah, mau tidak punya masalah, tetap bersama Yesus. Ya, jangan meninggalkan Tuhan. Nah, seorang Samaria ini, mau masalahnya sudah dipulihkan, mau waktu belum, dia tetap memilih Yesus sebagai jawaban dalam hidupnya. Itu yang ketiga, sudah. Ya, yang ketiga adalah tidak melupakan kebaikan Tuhan, punya prinsip dalam kebenaran, hidup dalam ucapan syukur, dan tetap bersama Yesus dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, saudara, kita mau melihat di ayat 17-19. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Saudara, satu orang asing, satu orang Samaria ini membuat mata Tuhan tertuju dalam hidupnya. Artinya di sini, saudara, satu orang Samaria ini menyentuh hati Tuhan, saudara. Dalam level ini kita harus bisa menyentuh hati Tuhan, membuat Tuhan itu kagum sama kita. Amin. Membuat Tuhan itu terpesona akan hidup kita. Saudara, kalau kita kagum sama seseorang itu seperti apa sih? Kita, waduh, orang ini bisa gitu. Kita aja kalau melihat seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, kita kagum. Apalagi kalau Tuhan yang kagum sama hidup kita, itu luar biasa. Amin. Ya, satu orang Samaria ini menyentuh hati Tuhan, saudara. Nah, orang yang menyentuh hati Tuhan itu seperti apa? Yang pertama adalah orang yang memprioritaskan Tuhan. Hari-hari ini prioritaskan Tuhan dalam segala aspek dalam hidupmu. Saudara, tadi saya mendengar kesaksian Ibu Lydia, saudara. Saya mendengar dia bilang di tengah-tengah aktivitas dia, ya, dia ingin tetap bisa ikut di dalam penyembahan pujian dalam menara doa. Ini satu hal, saudara. Ya, berarti Ibu Lydia ini mau memprioritaskan Tuhan. Nah, saudara, kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Itu menyentuh hati Tuhan. Ya, jangan engkau memprioritaskan hal yang lain. Prioritaskan Tuhan. Walaupun sepertinya engkau akan kehilangan sesuatu hal dalam hidupmu, tapi percaya Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat kali ganda dalam hidupmu. Ketika engkau prioritaskan Tuhan. Dan orang yang menyentuh hati Tuhan, yang kedua, selain memprioritaskan Tuhan, muliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu seperti apa? Saudara, bukan memuliakan Tuhan itu dengan hartamu, dengan talentamu, bukan dengan apa yang kau miliki. Tapi memuliakan Tuhan lewat sikap hidupmu di tengah engkau menghadapi badai. Engkau bisa mengucap syukur, engkau bisa tertawa, bisa bersuka cita, walaupun penderitaanmu itu sudah berat sekali.
Tapi orang akan lihat, wah orang ini hebat ya. Sekalipun dia mengalami cobaan banyak, tapi dia tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ini memuliakan Tuhan. Orang akan tahu hidup orang ini benar-benar hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau punya penderitaan, masalah, isinya dalam hidupmu menangis, letih, lesu, beban berat, orang akan berkata, di mana Yesusmu? Kau sembah, engkau muliakan, tapi hidupmu tidak mengalami dampak. Orang yang datang pada Yesus, menyentuh hati Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Memuliakan Tuhan dengan sikap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap praise the Lord. Saudara. Yang ketiga, saudara. Orang yang menyentuh hati Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini banyak orang mencari Tuhan itu enggak sungguh-sungguh, saudara. Sebetulnya sejak pandemi ini Tuhan sedang mengajarkan. Tuhan sedang menyeting hidup kita itu dari awal sebenarnya. Kalau kita mau menyadari. Maka kesombongan manusia hari-hari ini diruntuhkan, dirobohkan, dibentuk ulang. Terlebih kita anak-anak Tuhan. Ya. Kita tahu lewat pandemi ini orang tidak bisa lari dari sebuah keadaan. Mau status sosialnya banyak uang apapun. No. Sebab itu saudara. Jawaban hidup kita hanya mencari Tuhan sungguh-sungguh. 4 hal ini yang saya bagikan pada pagi hari ini. Amen. Bagaimana 10 orang kusta ini bisa mengalami kemenangan. Lewat 1 orang Samaria ini mengalami 3 berkat. Ya, kalau 9 orang kusta ini cuma mengalami kesembuhan. Tapi 1 orang Samaria ini dipulihkan, ya, mengalami berkat Tuhan, dan mengalami keselamatan. 3 hal ini. Jadi jangan puas hanya mengalami mujizat berkat Tuhan, tapi nggak mengalami keselamatan. 3 hal yang harus kita miliki. Mengalami mujizat, berkat, dan keselamatan. Biarlah pagi hari ini kita menjadi orang yang penuh kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini di mana kami sudah diajarkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami belajar dari kisah ke-10 orang kusta ini, Bapa, yang di mana mereka mengalami satu hidup yang penuh kemenangan. Ya, ini melalui seorang Samaria ini, Bapa, kami boleh melihat iman seorang Samaria ini begitu luar biasa. Tuhan, hari-hari ini mungkin ada begitu banyak kusta-kusta di dalam hidup kita. Kami percaya saat ini Engkau sudah mentahirkan hidup kita. Kau sudah memulihkan hidup kita. Kau sudah menyembuhkan hidup kita. Bapa, ajari kami seperti 1 orang Samaria ini. Yang boleh mengalami triple berkat dalam hidupnya. Ya, ini mengalami mujizat. Mengalami hidup yang mengalami berkat. Dan hidup yang mengalami keselamatan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini pengajaran firman-Mu. Biar kami terus berpegang teguh kepada kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati menara doa segala bangsa ini. Boleh menjadi satu pioner untuk menyentuh hati Tuhan Bapa. Kami percaya melalui menara doa segala bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami pemulihan, kemenangan, bakal mengalami keselamatan. Terima kasih berkati segala aktivitas menara doa segala bangsa ini. Urapi dan memiliki satu kedahsyatan di dalam Engkau. Api-Mu ada di dalam menara doa segala bangsa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terbatas ini selesai berbicara, tapi Engkau tidak selesai berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya dengan segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.